anna al-warid al-ilahi idza warada qawiyan, bahwa anugerah Tuhan ketika datang dengan keras, dengan kuat, min hadrati qahriyatihi ta'ala, dari kehadiran Allah yang maha pemaksa, dakka wujudun nafsi, keberadaan nafsu kita menjadi pecah, meledak, wa tadakdakat minhu jibalul uqul, dan menjadi retak-retak akibat dari datangnya anugerah ilahi tadi. Opo jibalul uquli, akal-akal kita yang megah-megah, yang tinggi ini seperti gunung-gunung akal kita akan meledak semuanya. Fayakshifu lahu hina idzin an asrarin kharijatin an madarikil uqul, terungkaplah ketika itu rahasia-rahasia yang berada di luar kemampuan akal menangkap. Baru kita bisa menangkap, memahami hal-hal rahasia-rahasia yang berada di luar jangkauan akal kita ini. Selama akal kita terkungkung, ya percayalah dalam keterbatasannya. Mengetahui sesuatu yang kecil saja itu memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, sesuatu yang kecil, seupil ilmu pun memerlukan waktu bertahun-tahun. Kadang-kadang sesuatu yang kasat mata di depan mata kita sendiri juga kita tidak pernah memperhatikannya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari, yang kita jalani, yang kita hadapi, lewat begitu saja, tidak pernah menjadi suatu pelajaran. Ya, namanya otak tumpul. Tumpul itu artinya ya, ngisir daging ya, garal-gural begitu kan, tumpul. Ketul. Ya. Ghairu mudrikatin bi'ibaratin nuqul, tidak mampu menangkap ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang dinyatakan secara tekstual. Bentuk kalimat saja, murad apa, dia mau beli paham pun. Dia mungkin kurangnya hafal qala ta'ala. Muradnya pribadian yambuh. Qala Rasulullah, maksudnya pribadian yambuh. Secara tekstual saja juga tidak mampu. Fayasiru sahibu hadzal waridi kullihi, sehingga orang yang mendapat anugerah ilahi ini semuanya adalah kebenaran. La yusadimu syai'an, tidak akan berbenturan dengan apapun, illa damaghahu, kecuali mampu menghancurkannya. Berbenturan apapun pasti dapat dihancurkan. Wa hadzal ma'na qasada Syekh syuyukhina al-Qutb Ibn Masis biqaulihi. Inilah makna yang dimaksud oleh Syekh syuyukhina al-Qutb Ibn Masis dengan biqaulihi, dengan kata-katanya, waqzif bi 'alal batili udmighuhu talaba an yakuna haqqan mahdan yakzifu bihi 'ala siwa fayudmighuhu. Waqzif bi 'alal batili fa udmighuhu, lemparkanlah aku, balangakan kita, 'alal batili, terhadap suatu kebatilan, fa udmighuhu, pasti kulumatkan. Talaba an yakuna haqqan mahdan, dia mencari sesuatu menjadi suatu kebenaran yang murni, yakzifu bihi 'ala siwa fayudmighuhu, ya, dilemparkan kepada selain Allah dan akhirnya bisa melumatkannya. Artinya waqzif bi 'alal batili fa'udmighuhu, serag kita mah dibuang mendibaiga mangsa kesasara. Serag balangakan kita ning laut mangsa asina kita mah. Serag kembulakan kita karo garong-garong. Kita mangsa garong sing jadi pada tobat kabeh. Begitu maksudnya. Yang repot kan begini, pergaulan itu kan seringkali kita kalah. Ya seperti orang-orang yang tugasnya mesti bergaul dengan pelacur, dengan perampok. Ya kan gitu. Ibn Masis, silahkan lemparkan aku. So, taruhlah aku di tempat pelacuran. Tidak mungkin aku melacur, bahkan pelacur-pelacur itu akan bertobat semua. Aku yang akan mengalahkan mereka. Iya sebetulnya. Jadi dia tuh mempunyai kemampuan bukan hanya untuk dirinya, tapi dia sudah bisa melimpahkan anugerah ketuhanan itu sendiri. Jadi Al-Qutbu itu adalah wali kutub. Wali kutub itu artinya
wali yang mempunyai jangkauan yang lebih panjang, bukan hanya untuk dirinya, tapi dia sudah bisa menyinari alam sekitarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam hidupnya dia telah membuat orang sebanyak 10.000 yang bertobat di tangannya itu. Nah, Gusmik di Poso, pelosok. Oh, oh, yang bisa anak luar masuk diskotek tuh. Iya. Ya, mungkin sejenis itulah, mungkin gitu. Jadi dia masuk juga ke tempat-tempat yang jorok-jorok tuh, tapi ya dia tidak melakukannya. Tapi siram aja niru-niru. Beli nganter kita mah. Kegawa kesedot. Ya kalau belum kuat nggak usah lah. Yang penting kita selamatkan diri kita sendiri. Sebab nanti di penghujungnya mah jadi ilmu iwak ning segara bagian banyu asin enggak? Ya tetap dagingnya mah beli asin. Dan malah justru inilah nilai kehebatan seseorang, kebesaran seseorang itu baru ketahuan setelah teruji. Seseorang tidak melacur, belum hebat. Persoalannya tidak ada kesempatan, tidak ada tawaran, dan memang sulit untuk melakukan itu. Jadi kalau Pak Haji Sulaiman tinggal di Mekah lalu tidak melacur, enggak aneh. Tapi karena tinggalnya di Indramayu sampai sekarang menjaga kesendirinya, baru itu hebat. Iya, jadi yang hebat kita, bukan orang Mekah. Orang Mekah mah susah gimana? Ketangguhan dipodari kan nama. Ya makanya itulah. Jadi logikanya ahkam taklifiyah itu wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Haram itu kalau dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau mubah apa saja boleh, dikerjakan boleh, tidak pun boleh, sama selevel. Yang jadi pertanyaan ialah kapan kita mendapat pahala tidak melacur? Kapan Anda dapat pahala tidak korupsi? Ya maka Pak Haji Leman Kiduki mah nggak aneh. Ngurus siapa? Jadi bahkan seumur urip Kiduki tidak pernah korupsi, ya tidak hebat. Kenapa? Belum pernah memegang jabatan basah. Nah, ketika Pak Haji Sulaiman itu menjabat sebagai dirjen pajak, nah, dan ternyata selesai jadi dirjen pajak pensiun, tercatat tidak punya rumah, tidak punya mobil, baru saya kagum Pak Haji Sulaiman hebat. Kenapa? Kesempatan setiap hari, ya kan begitu. Peluang ada, uang berlimpah ruah di hadapannya, dan dia tidak tergiur. Itu baru hebat. Jadi kapan oli ganjaran beli ngelacur, nalikane wis maji kamar, bocah wadan wis budak. Tuli printing ya kelingan Gusti Allah, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Mbu. Wah ya beli aci kudu. Iya, Melayu berebet ya, baru dikewer soalnya. Itu baru dia mendapat pahala meninggalkan dosa. Ketika kemaksiatan itu sudah di hadapan mata dan dia bisa melakukannya. Ah ya belum, duduk paring ada masalah. Ya orang duduk paring apa? Yang tiap hari saya di mobil duduk paring kalau wajar sih man. Yang sepur barang, ini mobil barang. Ya sekalipun tinggal satu rumah juga nggak apa-apa, boleh aja. Waktu dulu saya pernah
dipanggil ceramah di Cinere, di Jakarta. Yang ngaji anak-anak pejabat, orang kaya, pakai mobil BBM, pakai orang kaya lah. Nanya pakai bagaimana hukumnya sama Liven katanya. Maksudnya apa sih? Ya tinggal bareng satu rumah dengan cewek. Ya boleh-boleh aja. Kaget bro. Ya memang yang diharapkan jawaban seperti itu kan. Jawaban yang diharapkan anak-anak muda begitu kan seperti itu. Boleh-boleh aja. Tapi kamu tinggalnya di kamar depan, cewek kamu di belakang. Dan nggak boleh tidur sekamar. Ya, dan tidak boleh bersentuhan. Boleh serumah, tapi tidak boleh bersentuhan. Iya kan begitu bersalahnya. Yang tidak boleh kan berzinanya. Iya kan begitu. Faiza zahaba suwa. Ketika apa saja sayang Allah telah hilang dalam diri kita ini. Wad mahalla dan telah sirna. Baqiyal haqqul ladzi la yafna. Tinggallah Allah yang tak pernah hilang. Zahiran yang zahir la yakhfa, tidak samar. Kama abana zalika asy-syekhu falillahi darruhu, seperti dijelaskan oleh Syekh, diuraikan oleh Syekh, falillahi darruhu, betapa indahnya uraian tadi, ma adaqqa nazrahu fi munasabatil kalam, betapa lembutnya, betapa halusnya pandangannya dalam munasabatul kalam, dalam mengurai kata, wa husni talkhis, dan hebatnya dia meringkaskan, menyimpulkan likulli maqam, pada setiap kondisi. Haitsu qal kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in, bagaimana Allah berhijab dengan sesuatu, bagaimana Allah berselimut, bagaimana Allah bertabir dengan sesuatu. Waladhi yahtajibu bihi, dan yang berhijab dengan Allah, huwa fihi, dia ada di situ, zahirun wa mawjudun, zahir dan mawjud, nyata, eksis, hadir, yang hadir. Ini begini, sifat Allah zahir, yang zahir, artinya ya zahir, bisa kelihatan enggak? Ya zahir juga kalau, dan Allah maha dekat. Jadi karena saking parak ya, sampai beli katon barangnya. Duduk Gusti Allah di belakang tirai, di belakang tembok tidak. Saking paraknya barang masih beli katon. Gelas katon beli. Tempelkan mata tidak, katon beli. Karena saking dekatnya kita sudah tidak dapat melihatnya lagi. Qultu qad karrara asy-syaikhu hadzal ma'na fi kitabih miraran. Syekh Tuan Guru telah menyebut, menceritakan, menguraikan berulang-ulang hadzal makna. Pemahaman ini, pengertian ini, makna ini sering sudah diulang-ulang fi kitabih, dalam kitabnya. Miraran, berkali-kali. Tahridan 'alal jam'i wa tahdziran minal farqi. Karena dia punya keinginan yang sungguh-sungguh, ya, ingin mendorong kita supaya mampu menghimpun pengertian itu terkumpul, wa tahdziran minal farqi, dan memperingatkan jangan sampai berai pemikiran kita, supaya datanya lengkap, jangan sampai data itu berai yang sulit untuk menghimpunnya. Banyak orang punya data, punya fakta, tapi tidak terkait, sehingga akhirnya tidak ada satu kesimpulan pun. Masih mending dua data terkumpul, dengan dua data ini kita bisa memancing data ketiga. Setelah kita tahu A sama dengan B, dan setelah kita tahu B adalah sama dengan C, maka kita mendapat ilmu ketiga, yaitu A sama dengan C. Setelah kita tahu A sama dengan C, dan kita tahu C sama dengan F, berarti A sama dengan F juga, dan seterusnya. Jadi dengan dua modal kita dapat untung satu. Punya modal tiga, kita untung satu lagi, dan seterusnya. Itu maksudnya bahwa wa tahdzir minal farq itu jangan sampai terurai, jangan sampai berserakan lah. Kita sendiri juga betapa kita, angan-angan kita berserakan. Seringkali saya dibangunkan oleh istri dan ditanya macam-macam. Saya bilang, kodingnya aja buru-buru sih. Angan-angan kita nggak durung kumpul bareng makin.
Duduk ngantuk, angan-angannya durung kumpul, ngantuk mah beli mong, angan-angannya masih durung kumpul kan. Jadi bisa ngomong kamu mentikan ngomong kamu, udah paham. Jadi maka angan-angan juga perlu kumpul dong. Kalau angan-angan saya berserakan ya susah sekali. Oke, sekarang saya ingin mengurai sedikit betapa kita melihat tingkat kecerdasan seseorang itu berbeda. Anak sing gelis paham, anak sing suwe, anak sing beli paham-paham. Barangnya sih angan-angan beli kumpul. Dia di sini hanya jasadnya saja. Pikirannya di rumah. Lagi pikirannya di rumah. Lagi mikir beli susu di mana? Uangnya kurang, pinjam sama siapa? Hatinya lagi terkait dengan seseorang yang lain. Jasadnya di sini, pikirnya di sana, hatinya di sana, berserakan. Dan seringkali kita ada di sawah, ingat rumah. Ketika di rumah, masalah. Ketika di kantor, ingat rumah. Ketika di rumah, mikir kerjaan di kantor. Jadi kita dan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah kumpul. Tapi kalau jasad kita, roh kita, hati kita, pikiran kita kumpul dalam waktu dan saat yang sama, cerdas enteknya. IQ mah nggak ada hubungannya. Ini lagi orang IQ katakan 130 alias jenius. Tapi ketika angan-angannya nggak kumpul, ajakan ngobrol, masa nyambung gini? Bagaimana bisa nyambung? Dia lagi mikirin sendiri ya. Hah? Ngomong apa muka? Ya, sudah mepegel. Ini saya paling sering ngomong sama orang, udah capek murmuduk, masih apa aja muka? Dah, sudah. Ya karena dia tidak memperhatikan, dia tidak mendengarkan. Ya, tetapi ketika orang yang sedang-sedang saja, tapi dengan kesungguhan dia, dengan ketekunan dia, ya kan, dia berupaya untuk mengkonsentrasikan, ya kan, mencoba untuk mendengarkan, melihat, merasakan. Ya pada saat itu ya yang IQ-nya 100 ya lebih mampu menangkap apa yang didengar daripada yang IQ-nya 130. Jadi kecerdasan sendiri itu sebetulnya hanya potensi saja. Iya kan, potensi saja. Iya, artinya mobil itu memang 2000 cc, 6 silinder. Tapi bensin entok. Kenceng sih karena mobil trungtun. Iya. Ya, dari something wrong, ada sesuatu yang salah. Bannya kempes. Iya, sayapnya wis gojlek. Iya kan begitu. Ya, ketika kecepatan tinggi bisa nubruk segala-gala kan gimana. Jadi sesungguhnya saya sendiri juga teori IQ itu sendiri juga sebetulnya cara menilainya kan berdasarkan apa sih? Berdasarkan kemampuan seseorang menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu dikemas ya sesuai dengan umur orang, ya umur sekian, pengetahuannya seputar ini. Umur 7 tahun, pengetahuannya seputar ini. Anak baru lahir, dia hanya 2 perasaan, nyaman dan tidak nyaman. Ketika nyaman, dia tertidur. Ketika tidak nyaman, nangis. Setelah umur 1 tahun, dia mengenal ini ibu, ini bapak. Kakek nenek belum tahu. Umur 2 tahun, dia mulai mengenal ini kakak, ini adik. Kan begitu, kira. Nah, umur 1 tahun, udah kenal hari. Sabtu, Minggu, Senin. Kan begitu. Nah, itu dikemas, ya, bahwa average, rata-rata, umur sekian. Nah, ketika seseorang anak yang usianya 10 tahun, mulai dari pertanyaan, daftar pertanyaan, anak itu umur 9 tahun. Diberi daftar pertanyaan 5 tahun, bisa jawab semua 100%, 100 lulusnya. Umur 7 tahun, 100, 8 tahun, 100, umur 9 tahun, 100. Umur 10 tahun, nggak bisa jawab. Berarti dia itu 9 bagi 9 dikalikan 100. Sama dengan IQ-nya adalah 100. Ketika umur dia 9 tahun,
Pertanyaan untuk umur 10 dia bisa menjawab, umur 11 dia menjawab, umur 13 dia menjawab, berarti 13 per 10 atau 13 per 9, kan begitu, dikalikan 100, maka dia adalah jenius. Tetapi ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam teori Raymond Bene ini, bahwa itu pertanyaan-pertanyaan itu untuk orang Perancis, bukan untuk orang Arjawinangun. Bahkan yang nama bocah umur 4 tahunku terengginas. Yang rumahnya bersih, ada TV, ada internet, orang tuanya punya langganan majalah, koran, ada mobil, ya kan begitu. Maka pengetahuan anak di Prancis tidak akan sama dengan pengetahuan anak di blok Brugmut. Sing ningumai anak pecok bae. Sehingga di situ makanya teori Raymond Bene itu ya jangan menggunakan daftar pertanyaan Raymond Bene. Kita mesti bikin sendiri daftar pertanyaan kita untuk menghitung IQ itu. Saya sering tidak sependapat dengan orang ini IQ-nya sekian. Bagaimana Anda menilai yang saya merasakan? Blow on sih, ya kan? Dari perilaku, cara dia berbicara, cara dia bereaksi, berinteraksi, bagaimana dia merespon sesuatu, ya kita sudah bisa memperkirakan. Ini satu hal yang kejadian benar-benar. Di Cirebon ada tes IQ di Cirebon tuh, ya di Gelage itu pernah ada. Saya bilang udah lama, nggak usah dibawa lagi, udah tahu. Awab nih 130-an lah. Kalau Jaya ini sekitar 110. Maksa mana? Encang bener besun. Iya. Iya, Awab 130, jadi 110. Ya udah. Ya kata ilmunya padat sih, seperguruan itu kan. Ya kan. Jadi hal semacam itu. Jadi artinya bahkan kalau saya mah mungkin nggak usah pakai daftar pertanyaan, ngobrol penting. Ya 10 menit lah. Wong kok bodoh ketahuan bodoh nih, pintar ketahuan pintar. Sing paling angel bakal wong menang. Dia ben itu kan. Ya iya. Iya dong. Jadi artinya seperti itulah bahwa ujung-ujungnya bahwa perlu maksud dia, maksud Syekh ini begitu supaya terkumpullah jangan begitu. Itu reanya. Faqad taqarrara anna al-haqqa ta'ala laisa mahjuban bi syai'in. Bahwa Allah itu tidak termahjub dengan sesuatu, tidak terhijab sesuatu. Wala yasihhu an yahtajiba bi syai'in. Dan juga tidak benar, tidak sah Allah berhijab, tidak dihijabi dan tidak berhijab, tidak terselubung dan tidak berselubung, tidak diselubungi dan tidak berselubung. Idz law ihtajaba bi syai'in wujudi, kalau seandainya Allah itu berselubung dengan sesuatu yang wujudi, yang ada secara real, lakana dzalika min asari qudratihi. Tentu itu adalah manifestasi, berupa manifestasi dari kekuasaannya, manifest. Baka ning pondok mah asalku bekas, ya angel bekas makanya dia. Pengaruh pisannya bukan. Labet duh, masyaallah. Alam semesta ini labetnya Gusti Allah, labet sih maksudnya. Gitu. Wa qudratuhu la tufariqu dzatahu. Kekuasaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan zatnya. Fasifatu la tufariqul mausuf. Sifat itu tidak bisa dipisah dengan yang disifatinya. Korek ini berwarna hijau. Nggak bisa korek dipisah, hijau dipisah. Ya korek berwarna hijau. Ya artinya warna hijau adalah warna yang melekat secara permanen. Itu. Gendeng dicat coklat, setelah kena hujan coklatnya hilang. Itu bukan warna dan benda berpisah, ya memang warnanya hilang. Kenapa? Coklatnya nggak ada aja. Gitu. Fama dhahara syai'un min bahril jabarut, fama dhahara syai'un min bahril jabarut, tidak ada sesuatu pun yang zahir, yang tampil, apapun yang tampil dari lautan Jabarut illa kana nuran min anwarihi, tidak lain adalah merupakan satu
cahaya dari cahaya Allah. Wa atharan min athari sifatihi, dan manifest dari sifat-sifat Allah. Wa qad qala sahibul ainiyati, seorang yang mengarang kitab Ainiyah mengatakan dalam syairnya, fa awsafuhu wal ismu wal atharu alladhi huwal kaunu ainul dzati wallahu jami'u. Sifat-sifat Allah, wal ismu, dan nama-nama Allah, wal asaru, dan manifestasinya, alladzi huwal kaunu, yang itu adalah berupa alam semesta yang bisa kita lihat dalam realita alam semesta ini. Ainul dzati adalah zat itu sendiri. Wallahu jami'u, Allah menggabung semuanya itu. Falidzalika ta'ajjab asy-syekh min tasawwur al-hijab fi haqqi ta'ala. Oleh karena itu, Syekh siapa nih? Syekh Al-Masih merasa heran min tasawwur al-hijab fi haqqi ta'ala, dari pengertian persepsi tentang hijab pada Allah. Bagaimana Allah bisa berhijab? Ma'anna kullama yabruzu min unsuril qudrati kulluhu nurun min nuri malakutihi. Padahal semua apa saja yang tampil dari unsur kekuasaan Allah, semuanya adalah merupakan salah satu sinar malakut Allah juga. Faidan mudaffaqan min bahari jabarutihi, yang melimpah, yang menyembur dari lautan jabarut Allah juga. Fatahaqqaqatil wahdatu, maka menjadi kenyataan wahdah, kesatuan adalah merupakan realita, tidak bisa terpisahkan. Yang mana Allah bersembunyi di mana, dan apa yang bisa menyembuhkan Allah. Toh alam semesta kita lihat semua, dan apa yang kita lihat itu adalah pancaran daripada kekuasaan Allah juga. Fatahaqqaqatil wahdah. Dalam aliran teologi yang meyakini kesatuan alam dan Allah, bahwa tidak bisa dipisahkan, itu disebut dengan aliran wahdatul wujud, atau dengan panteisme, manunggaling Gusti, manunggaling kaula Gusti. Ya terserah apapun juga. Fatahaqqaqatil wahdah wantafal hijabu bil kulliyah, dan hijab itu hilang secara total. Ya tidak ada hijab lagi. Ya itulah Allah. Yang zahir ini, yang kita lihat ini. Fa kullu mawjudin nurul haqqi fihi hadirun mawjud. Apa saja yang ada itu adalah cahaya Allah. Hadir di situ dan ada di situ. Ya artinya bahwa memang kita dalam Maturidi dan Asy'ari, atau dengan ahli sunnah wal jamaah, itu memang secara filosofis memang sulit untuk dicerna ya. Yang istilah begini kan, Bet, sifatun qaimatun bidzati. Iya, yaitu sifatun qaimatun bidzati itu memang jadi ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Kudrat, kekuasaan, Allah maha kuasa. Dua sifat. Allah maha kuasa dan kekuasaan. Nanti ada sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, salbiyah. Ya, saya kira itu teori-teori semacam itu adalah sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Maka penyederhanaan akidah mah, saya lebih cenderung apa yang ada di Al-Quran aja lah, yang sangat sederhana itu. Iya kan? Dan bisa ditangkap. Ya, daripada kita diojok muter. Ya iya. Ya bukan kacau, bingung. Jadi bingung gitu. Gimana maksudnya ini? Ini kita memang, saya juga pernah tenggelam dalam kajian-kajian ilmu kalam. Malah tahun 68 lah. Saya sudah menerjemahkan Al-Husun Al-Humaydiyah ya. Atau Al-Humaydiyah.
Itu orang-orang Lebanon sudah saya terjemahkan tuh, cuma belum sempat dicetak aja. Ya isinya ya retorika yang ada, sebenarnya retorika. Sedangkan yang kita harapkan adalah mempercayai kebenaran adanya Allah itu. Jangan hanya berputar-putar dengan logika. Tapi saya mengharapkan sampai Anda benar-benar merasakan akan keberadaannya. Bisa saja Anda mengakui, ini ibu saya, ini bapak saya. Cikal bakal saya dari sini. Saya keluarnya dari ibu saya. Ya, bisa saja. Tetapi ketika Anda begitu berani membentak-bentak ibu, berarti Anda tidak pernah merasakan punya ibu selama ini. Ya, artinya Anda mengakui ini ibu saya. Dan Anda tahu itu ibu kamu, tetapi Anda tidak pernah merasakan punya ibu. Kok teganya membentak-bentak begitu? Iya kan? Dia hanya minta tolong dibelikan sendal. Karena New Era, lihat di TV itu, nang tolongkan toko sendal. Beli, lagi angkat duit. Kita banyak melihat orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah ibunya kok. Dan banyak juga orang yang tidak merasakan itu istrinya. Iya kan? Tapi kok tidur bareng ya, padahal kalau ngimpi. Kok bisa punya anak? Ya sama dengan ngimpi lah. Kan beli sengaja lindur. Sekarang Anda yakin nggak bahwa Anda bangsa Indonesia? Anda merasa nggak sebagai bangsa Indonesia? Apa yang Anda rasakan sebagai bangsa Indonesia? Apakah ketika Anda sakit, negara membantu? Apakah anak-anak Anda yang mau sekolah tidak bisa bantu? Jadi apa yang selama ini Anda rasakan? KTP. Begini, ini aneh. Kita coba ya. Dia sadar. Sing awit cilik mula, sing ngewoki, sing bedong, sing nyusahnya ku siapa? Mbok. Biayai sekolah segala macam, ngatur sawah sampai ke dokter Andes. Iya kan? Kok begitu mati tidak pernah kau layangkan doa untuk ibumu? Hartanya yang ditinggalkannya pun tidak dibagi dengan baik-baik. Berebut tega-tegaan sama saudara, bahkan sampai tidak beres-beres. Nalikane ana wong nagenang iki kwetansi utang mbok ya lo tagih ning makam. Ini kan suatu hal yang perlu dipertanyakan sebetulnya. Kamu sadar enggak? Siapa yang nyebokin kamu? Ya masa sekarang saya masih cilik. Sing dikolor-kolor kau pakai siapa? Ya masa kadang-kadang saya masih bayi. Minimal sejak non. Iki. Rekondon. Yang jadi persoalan adalah begitu kita sadar, mungkin kita tidak ingat, tapi kita melihat anak-anak kecil, melihat ibu-ibu menyebutkan, ya kita juga mungkin seperti itu juga kok. Dan betapa orang tua kita membiayai kita segala-galanya sampai jual-jualan. Tapi kok kenapa kita tidak pernah ada satu perasaan sayang kepada ibu itu? Nah ini kan persoalan. Di mana hati nuranimu gitu. Ya ini artinya banyak orang yang mengaku saya bertuhan. Saya percaya ada Allah. Tapi mana buktinya? Apakah kau merasakan akan kebenaran Allah? Yang tidak sih. Yang berangger-beler masih jalan terus. Anak wong susah dinulung. Ya kan? Ya kan? Jadi diobong ya serok. Ya artinya begini, konsletnya di mana? Kalau Anda yakin neraka ada, neraka itu api yang membakar untuk orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Anda berbuat jahat, ada rasa takut enggak? Oke deh, neraka mungkin dia tidak takut karena belum kelihatan. Tapi siksa di dunia, neraka di dunia, penyakit AIDS, sipilis, gonorrhea dan sebagainya. Kok kenapa tambah kendel? Padahal tiap hari dia melihat di TV bagaimana orang penyakit AIDS itu kan gitu. Di rumah sakit,
di tempat-tempat pamflet, ya baliho segala macam, awas aid di majalah, di koran. Iya kan? Yang hukumannya mati, obatnya nggak ada. Kok nggak takut kok? Iya kenapa? Ini persoalannya ke sana. Lagi itu non menghindar. Maksudnya gimana menghindar itu? Oh, tidak mampu memberikan perlawanan gitu atas hasratnya itu maksudnya. Oh, ya bukan menghindar namanya. Ya kalau begitu ada perlawanan dong. Ternyata nggak ada kok. Embuh. Iya kenapa? Yakin begini gini, yakin. Ku sih di Mac. Pengen jajal tak kontak. Ya ini, ya itu, ini kita mesti kita urai mengapa seperti itu. Ya kesalahannya di mana? Iya. Konon. Ya artinya bahwa, oke, saya nanya dulu. Ketika Anda melihat ada seorang pengemis, kakinya buntung, bawa batok. Pak, tolong saya belum makan 3 hari, Pak. Ngendas bisa kok. Ngapain beli? Iya, saya percaya Kak Cileman ngapain. Cileman saya percaya ya. Dia ada kedermawanan. Tapi saya melihat kan banyak orang yang cuek aja. Saben baik. Ya, masjid rubuh. Rumah jompo rubuh. Orang aja. Sampai tekan pakane wong melarat ditilep aja. Kalau kita tidak membantu orang miskin masih dosa lah ya. Tapi bakal pakane wong miskin ditilep, ya kenemenan. Tega kan gitu. Iya. Lalu ujungnya ya godaan setan. Ya Pak Haji Lemon kan nalikan luang kaju kan nyerawat setan kok tinggalin. Laku bukan nambu beli kun ku. Iya kena beli kira-kira. Iya. Nah itu saya menafsirkan dari satu sisi aja dulu bahwa kita dalam keadaan sudah tidak berdaya. Seperti tentara yang sudah ditangkap musuh, ya kan? Sudah diborgol tangannya, masuk di sel, sudah tidak berdaya sama sekali. Sudah mati semangat, mati rasa, mati pikiran. Allah menyebutkan mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti kerbau, sama seperti binatang ternak, kayak kebo, kayak sapi. Balhum adallu, bahkan lebih elek daripada binatang. Bahkan satuan mah bisa disembelih dipangan dagingnya. Kari daging mah pahit. Itu kan ini persoalannya. Nah, iya makanya kita kembali lagi kepada pernah saya uraikan, padahal sehari 5 kali menggugah anggota badan kita, muka dicuci, popok diberseni, umbel diberseni, riak diberseni, tangan sikil, kurang kalabet ya sih. Iya kan? Kalabet itu. Ya karena sidane bakal wuduh ki bari ngitung. Basuh tangan siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ngusap dasa siji, loro, telu. Jadi ya artinya bahwa karena tidak pernah dikomandoi, tidak pernah diberi instruksi yang benar. Ya artinya komandannya ini komandan bodol yang tidak pernah didengarkan. Ya karena instruksinya ya tidak pernah diinstruksikan. Makanya kesempatan kita untuk membangkitkan
supaya kita hidup lagi, supaya jangan terbelenggu ini, supaya komandan kita berfungsi lagi dan ditaati oleh anggota badan kita. Ya cobalah ketika berkumur-kumur, berkatalah dalam hatimu, katakan dalam hatimu, wahai mulutku, bisalah yang baik-baik saja. Ya kan begitu? Ketika kita mencuci tangan, katakan dalam hatimu, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Dan ketika kita membasuh muka, mencuci muka, wahai wajahku, selalulah menghadap Allah. Dan ketika kita membasuh kepala, wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran Allah. Dan ketika mencaci kaki, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Sedina ping 5, masa belum mempan? Silahkan, tidak ada masalah. Kita mengatakan, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Berapa detik tuh? Ada 4 detik ya? 2 detik. Wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. 3 detik lah, 4 detik lah. Ya saya kira kita mengatakan begitu, enggak usah dengan mulut. Begitu hati kita mengatakan, dalam 1 menit 1000 kali juga bisa. Paham nggak? Pikiran kita bisa membuka lembaran hidup kita dari kecil sampai sekarang, bisa melihat dalam saat yang sama. Iya kan? Kita bisa memikirkan 2 hal pada waktu yang sama. Bahwa kita jangan menghitungnya dengan ungkapan mulut yang bersuara, yang berhuruf, yaitu tentu terikat dengan waktu, ya kan begitu. Tetapi yang penting adalah perintahkanlah anggota badan kita ini setiap hari instruksi. Barangkali saja, ya lama kelamaan jadi nurut. Ya makanya sebetulnya dalam kesadaran kita, ketika kita akan berbuat maksiat, katakanlah mau main kecangkingan, selagi jidat kita ini, kening kita ini masih sering bersujud kepada Allah, maka teguran itu masih tetap ada. Artinya masih ada hotline, masih kapan saja diputar berdering. Ketika itu datang teguran, jangan. Tapi kita sekitar itu mengabaikan larangan itu. Ya, dan kita tidak berdaya, mumpung Rabi lagi di Arab. Terjadi perlawanan sampai gerak kaki pun kanan kiri maju mundur berkaru-karuan kan. Ya. Tapi akhirnya ternyata Anda kalah. Kalau kasus seperti itu sering terjadi pada diri Anda, alhamdulillah bersyukur Anda masih ditegur. Tetapi ketika berulang-ulang teguran itu diabaikan, maka selanjutnya sudah bosan, sudah tidak perlu ditegur lagi. Silahkan, go ahead. Wa namudduhum fi tughyanihim takjur sisan. Las mana? Sisan kesasare. Ya kan begitu. Ini bertahap. Setelah itu hilanglah teguran itu dan sudah tidak lagi merasa berdosa. Melangkah lagi tidak pernah menyesal, melangkah lagi malah bangga dengan dosa-dosa, melangkah lagi ngejak-ngejak batur. Dan itu kalau sudah ngajak batur, sudah bersekutu dan dia sudah menjadi setan. Jadi bakal ana wong sing raktir sira ngejak cakingan, ya setan kun kok. Beli jadi aja watir, usahakan duit kayak ayo traktir. Nah itu ketika setan sudah berbentuk manusia, maka godaannya jauh lebih efektif daripada setan yang berbentuk jin. Kalau jin mas kada berbisik aja lah. Paling yang ngediki kempung baik. Ngongkon nraktir, orang gablek duit. Itulah ujung-ujungnya. Iya, dan kita ya jin mah kayak apa ya? Ya kan buat sinti jinnya. Iya. Itulah kira-kira. Jadi memang pertempuran itu selalu terjadi pada diri kita. Yang aneh pula, kadang-kadang setahun sekali sholatnya. Yaitu sholat Idul
Fitri. Bawa mukena baru dan bawa sejadah baru. Setahun sekali. Idul Fitri. Setelah itu mukena hilang, sejadah hilang. Peluang dia bertobat masih terbuka. Apakah ada orang Korea yang mencintainya, diajak kawin? Atau mungkin dia kena penyakit bengang, kapok akhirnya balik, akhirnya majelis takliman maning? Atau setelah tua nggak laku, capek, ngajak gaya, langkah sih teka. Sketchat sih, sekarang bosnya beria bertobat lagi. Iya, iya dong. Umur suwicak. Ya petang belum masayu, suwicak kayak kecil. Ya kan ngolek. Ya itulah bahwa manusia itu ketika dia berbuat baik, dia lebih hebat dari malaikat. Ketika dia berbuat jahat, lebih rendah dari binatang. Ketika ada baik, ada buruknya, ya di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan binatang. Aul siapa? Kenapa lebih tinggi dari malaikat? Karena dalam kebaikannya dia membawa beban. Beban hayawaniyah dia. Dia melalui perjuangan melawan nafsunya. Kalau malaikat nggak ada urusan dengan itu, nggak ada perlawanan kan. Memang ya dia selamanya baik, nggak ada nafsunya. Jadi dia membawa beban nafsu yang begitu berat. Tetapi ketika dia berbuat jahat, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia membawa ruh dia, kemalaikatan dia dalam kejahatan. Maka dia lebih hina daripada binatang. Nah, bakal kita kalau tidak mah yang tengah-tengah ini. Kadang-kadang leglong, kadang-kadang ajeg. Mending nggak kayak logam, masih ada bener ya. Iya. Iya sekalipun apa? Tadi saya bilang bukan kalau Senin seminggu sekali, setahun sekali. Sholat Idul Fitri masih nempel, artinya setrum itu masih nyambung, masih berdering telepon tuh, masih kering, masih. Iya, itu makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah, dalam artian peringatan masih selalu datang, mencegah. Jadi jangan diartikan ketika orang sholat jalan, maksiat jalan, percuma aja sholat, ya salah paham sirah. Karena tanha itu fi'il mudhari, kalau mudhari itu akan. Bakal kan bisa lagi, bisa akan dulu tadi. Kali akan ku bisa lagi, ya beli lagi, ya durung berarti kan. Iya. Kapan? Ya mau kapan-kapan Pak. Ya ini kapan-kapan. Ya kapan-kapan. 40 tahun lagi bisa terjadi. Atau di penghujung, tinggal beberapa detik lagi akan menghembuskan nafas terakhir. Pertobatan datang. Selesai. Itu persoalannya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Dan itu juga beruntung. Itu. Sebab artinya bahwa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Tanha. Itu fi'il mudhari. Sholat itu akan mencegah, artinya bahwa berpotensi lah, ya, bisa mencegah kejahatan. Itu maksudnya sih. Tidak bisa otomatis hari ini sholat, hari ini benar, ya enggak juga sih. Ya sama juga. Ya untung sholat. Ya, ning tangannya malam minggu baik. Lalu di sholat tinggal dinas ya aku. Iya, lumayan. Nah, begini, ketika lampu ini redup, biasanya karena kurang massa itu. Ya. Nah, makanya supaya terang, ya coba dihubungkan dengan arde. Kalau arde itu bahasa Arab, allazi khalaqas samawati wal arde. Jadi artinya nalikane batu kayak masih nempel ning arda ya lob mana kan boleh ya itu sembarangnya mau ya udah nggak boleh
Tuh, ya itu. Arda itu membeli bahasa Arab sih. Iya, seperti kafir juga bahasa Arab, cover majalah tuh, cover majalah kan kafir, tutup kan. Orang kafir orang tertutup. Ya iya, banyak itu. Bahasa Arab itu masuk kemana-mana, juga bahasa Eropa, bahasa Asia juga banyak masuk bahasa Arab tuh. Summa innal waridat al-ilahiyah. Kemudian anugerah-anugerah. Iyal ahwal adalah kondisi. Wal ahwal dan kondisi keadaan itu nataijul a'mal fil ghalib. Pada umumnya adalah hasil dari kerja, dari perbuatan. Karena kita berbuat demikian, maka terkondisikan seperti itu. Karena kita datangnya baik-baik, mengetuknya pelan-pelan 3 kali, Assalamualaikum. Begitu pintu dibuka, punten Pak, okay. Badai tanglet, baik-baik. Oh mangga, kita dihormati kok. Begitu kita masuk juga, kita tidak duduk berdiri aja. Oh mangga linti, nih kesuwun, baru duduk. Orang kedatangan orang begitu sopan, maka terkondisi orang itu akan hormat kepada kita. Jadi ketika kita itu dihormati orang, itu adalah nataijul amal, akibat dari perbuatan kita sendiri semuanya. Paham leh? Jadi akibat dari tingkah polanya sira dewek, akibat amal perbuatan kita sendiri. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini adalah akibat dari bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Itu persoalannya. Itu nataijul amal fil ghalib, pada umumnya. Wal amalu wa zakara Syekh al-amala, dijelaskan oleh Syekh di sini amal itu apa, bagaimana beramal. Artinya dipesan, ya berbuatlah, yang penting berbuatlah. Wa amaraka alla tatrukahu, dan beliau memerintahkan, dia memerintahkan kamu jangan meninggalkan kerja, jangan meninggalkan kerja. Haitsu lam tazuk halawatahu, hanya karena engkau tidak merasakan manisnya. Jangan keburu meninggalkan pekerjaan karena engkau belum merasakan hasilnya. Dalam bekerja jangan terburu-buru bosan, ya. Jangan terburu jenuh, kerjakan saja, tapi apa hasilnya belum kita rasakan. Langkah deradat-deradat, langkah serbet-serbet, manisnya dulu ngicipi, ya tekun saja dulu, laksanakan dulu. Wal amal minhu ma yajidul amilu samratahu wa huwal hal wal halawa. Amal pekerjaan kita yang dirasakan, yang ditemukan oleh pekerja itu, samratahu, akan hasilnya, merasakan hasilnya, wa huwal hal wal halawa. Itulah kondisi dan itulah manis. Wa minhu ma la yajidu, ada pekerjaan yang bisa dirasakan manisnya, terasa. Wa minhu ma la yajidu samratahu ajilan, dan ada kalanya kita banyak bekerja tapi tidak, dalam waktu dekat ini kita tidak mendapatkan hasilnya, buahnya, belum merasakan manisnya. Fala yambaghi tarkahu, maka tidak perlu, harus ditinggalkan. Wala yai'asu min samratihi, dan jangan keburu putus asa karena tidak juga memetik-metik buahnya itu. Lingwawo delak wajelak kelapa kapan wae sampai 5 tahun durung metu wae. Iya. Ya, pertama, buah apa yang akan kita harapkan tergantung jenis tanamannya. Kalau kita nanamnya itu nanam padi, ya minimal 3 bulan 10 hari baru kita memetik buahnya. Kalau nanam mangga, batang tahun, 5 tahun. Aduk kelapa, 7 tahun. Oh, hibrida, oh iya. Maka amal pun sama. Ada amal yang buahnya bisa kita petik cepat,
Ada juga yang buahnya lama sekali datang. Kan gitu. Ya justru karena itu kita ini sok berpikir insan. Kita yang nggak sembahyang masih melarat baik. Bengi Sabtu ning laut kalau gitu gada masa ngersusah baik. Ping-pira bisa na ping telu mah sih. Pengen gagian baik. Semua itu tetap melalui proses juga. Bahwa hukum alam tetap diberlakukan oleh Allah untuk kita. Sekalipun Allah tidak tunduk dengan hukum yang dia bikin. Kan gitu. Kita dipaksa harus tunduk dengan aturan-aturan dengan hukum alam itu sendiri. Ya pun masih melarat baik. Ya. Ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan instan, wala min qabulihi, dan juga jangan sampai karena nggak diterima-terima amalnya gitu. Ya udah. Yang penting bekerja dan bekerja. Hasilnya bagaimana? Wait and see. Tunggu saja. Yang tekun, yang pasti ada. Kapan? Biar Allah yang menentukannya. Kama abana dzalika biqali wala tay'as min qabul amalin la tajidu fihi wujud al-hudur. Jangan berputus asa terhadap penerimaan amal yang kamu tidak merasakan, tidak menemukan adanya kehadiran, tidak juga hadir. Wujudul hudur, kehadiran yang wujud, wujudnya kehadiran. Farubbama qubila minal amali, terkadang amal diterima malam tudrik samratahu ajilan, tetapi kamu tidak mampu merasakannya, kamu tidak mengerti dalam waktu dekat, belum disadarinya, belum dapat dipahaminya. Sebetulnya sudah terima dan sudah diberi imbalan, tapi kamu tidak paham yang mana imbalannya. Lah, ya karena Anda telah menentukan imbalannya mentanya ini, ternyata diberi imbalan yang lain. As-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah tolak bala. Az-zakat itu menumbuhkan at-tanmiyah, wa zakat bermakna numu, tapi zakat angger tapi ya. Nah, ini tidak dihitung bahwa selama sekian tahun Anda saving, tidak pernah membayar uang kepada dokter. Andai kan Anda sakit, berapa puluh juta Anda akan habis. Utuh. Anaknya nurut-nurut, sekolah bener. Langkah sing nakal, langkah sing morpinis, langkah sing narkoba. Duitnya butuh. Rabine beloknya jaluk. Dihitung, bikin ki. Yang enggak. Terima kasih. Iya, diberi sesuatu yang lebih baik, keberkahan. Dia tidak paham. Pahamnya kalau uangnya bertambah banyak secara nominal. Nolnya sekian, baru ketahuan, kan gitu. Tapi kemanfaatan, keberkahan sebagai imbalan kebaikan kita ini tidak pernah dilihat. Bahkan kadang-kadang Allah membayar kebaikan kita, tapi kitanya menangis. Karena kita merasakannya sebagai satu musibah. Ya. Seorang anak perempuan itu sudah dirias, undangan sudah datang, kursi sudah dipasang, tenda pasang, pengantin lelaki kabur, kelenger tablik ini. Nangis kan? Padahal Allah ingin menyelamatkan perempuan tadi, jangan sampai terjerumus dalam dunia hitam, karena dia adalah germo. Akhirnya dia terpaksa untuk menutup rasa malu. Sing penting lanang, cacak luru. Kelaep kaji suleban lagi jalan-jalan. Ji menti. Ya lagi jalan-jalan.
Yuk kondangan yuk. Dia ning Jogja. Toko najas sepatu. Itu nggak siapa? Nggak sih lah. Menti kondangan. Yuk masa kan mau beli sama kon. Jadi di sepatu jas di ngocok kondangan. Tegang anak kerkas dikawinakan. Dia sadar kita nggak wadal kini makanan kita. Tapi dalam bocah ayu. Ya usah dibagian. Cerita ini bukan haya, tapi realita terjadi. Ngomong real terjadi, akes man. Ngomong akes apa sih? Ya ampun, kertas Mailangga kertas Mayam. Anak-anak kan. Ya, konon. Ya, artinya bahwa seringkali kita diberi nikmat, tapi kitanya menangis. Kepatannya anak, nangis boleh. Padahal saking emane Gusti Allah yang karena sampai nus bertobat sudah menjadi orang yang baik-baik. Ini anak nih nantinya bakal jahat daripada nyiksa orang tua. Ya sudah suruh pulang aja lah. Terima kasih enggak? Kusi nangis. Beli warani siapa? Oh laporan ini sih dah Gusti Allah konon. Jadi bisa laporan ini kan. Jadi ujung-ujungnya maka penderitaan kita ini jangan-jangan bersumber dari suudzon kita kepada Allah juga. Makanya kalau nggak paham ya udah diem aja kayak bacote. Wis bokat bagus sama konon. Ya udahlah barangkali itu yang terbaik. Kita sadar bahwa Allah yang menentukan segalanya. Innaka tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau bisa memuliakan siapa saja, engkau bisa menghinakan siapa saja. Tu'til mulka liman tasha, bisa memberikan jabatan kepada siapapun. Wa tanzil mulka mimman tasha, dan melorot jabatan dari siapapun. Walau begitu aku yakin di tanganmu segala kebaikan. Sekalipun demikian aku yakin engkau maha baik. Makanya biyadikal khair. Itu artinya biyadikal khair. Al-khair bermakna kullul khair. Bahwa engkau maha baik. Segala kebaikan ada di tanganmu. Selesai. Kita diajak ke sana berpikir supaya kita jangan selalu menderita hanya karena dugaan buruk kita. Sesuatu peristiwa apapun ketika kita menafsirkannya secara baik, dugaan kita baik dengan husnudzon, selagi kita pikirkan secara positif atau berpikir secara positif atau positive thinking, maka percayalah ada ketenangan dalam diri kita. Anda boleh? Iya, positive thinking itu barangnya sih nyatanya kali klek titik barang membeli apa kan kak? Positive thinking itu. Ya minimal dengan bahasa asarnya ialah barangkali itu yang terbaik untuk diri saya. Ya wis bokat durung waktu nih. Ya wis beli apa-apa jamak baik. Masih ada peluang kita ulangi lagi sekali lagi. Itu kan sudah cukup enak. Kenapa kita harus menyesalinya? Ya kan begitu. Jadi artinya begini. Ada tangga ngirim sambal goreng. Karena kita punya praduga buruk, nggak bakal dimakan, dibuang. Buatan racunnya. Anak betul-betul cewadon nggak wajah buran, dibuang. Bukan anak kemate. Kita buat tepangan baik, maupun esrok. Iya. Bener tepang kita mah. Ya, saya tidak berpikir tidak mempan. Ya, bukan berarti esrok. Memang katakan bahwa mempan dan tidak mempan itu sangat tergantung kepada izin Allah. Wa ma hum bidzari nabihi min ahadin illa biidnillah. Mereka tidak akan bisa berbuat jahat dengan ilmu mereka. Ilmu sihir mereka, ilmu sandat mereka, ilmu kemat mereka, illa biiznillah, atas izin Allah. Kalau memang Allah sudah mengizinkannya silahkan saja. Saya masih sesuai dengan izin Allah. So, adem li paman, adem li pikiran. Lah iya, kalau pikiran kita tenang, jiwa kita jernih, padang, cemerlang, inovasi bermunculan, gagasan-gagasan produktif datang. Kita merancang bisnis pun jitu dan hebat. Ngitung tepat, memperkirakan akurat, ya, iya dong. Sehingga pendapatan pun semakin bertambah.
Dan wajah kita juga menjadi simpatik, orang juga senang melihatnya kok. Belum berseset baik. Kayak Haji Salim. Anda mau sing rai maghrib kok. Iya, ribet mana. Nyong nabe nongol, nabe ketemu, kenal gak beli. Langsung muncul rasa sengit. Ano rai mo konongko. Kunko, Yunitai aranega. Ano si wong Yuni kembang ya. Menyenangkan dengan kah? Menyenangkan. Lah ya. Lah itu kan penampilan dari apa yang ada dalam dirinya. Iya. Orang yang jiwanya tenang, wajahnya juga menyenangkan. Wong sing lagi gelisah rungsem, mata ke ruwet mata ke. Berlok-berlok apa saja. Nun. Sangkeme gak nekuk mengsor. Iya, beli jel kipak juga beli mengsor. Right. Nah itu. Nah kalau kita sudah tenang, sudah damai, makan kita lahap, tidur kita lelap, badan kita sehat, peluang untuk meningkatkan kualitas hidup lebih tinggi kok. Toh ujung-ujungnya ketika mobil Anda hilang, lalu Anda pingsan, nepakin dasar dina-dina, teplak mana, aduh mana, kecerak mana. Nah seusah kecerak batuk ditepak itu, saklenger kok, mobilnya balik beli. Ya kan ibu spesies. Ya prosedur boleh silakan lapor polisi pak mobil hilang silakan lapor aja. Iya. Datang kepada saya boleh tegakan jimate yandean iya masa suganan iya bukan balik beliau wis ada masa suganan jadi bed iya barangkali saja ya terkadang Allah kabul terkadang juga tidak kadang-kadang terkabulnya lama ketemu di Palembang mobilnya ya ketemu di Medan mobilnya iya ketemu sermak mobilnya anak macam-macam lah yang penting mah aja sampai ditetel bakal ditetel manggil balik ya kini dia belum bisa banyak geludung dewekan kok iya jadi artinya dia nanti di penghujungnya kenapa kok kita masih suudzon saja kepada Allah sih tuh sih aku oli gawene siapa sing makane siapa itu kan kenikmatannya anak pira kata saya kuping beli bayar, sungguh beli bayar, calon beli bayar, nama baik, bisa anak haji, punya anak istri yang baik-baik. Iya kan begitu, beri rezeki yang banyak. Apalagi, kader dicukut semua nobe kujian, jerit-jerit seperti ben. Beli tuli ikhlas mereka wis lah. Dan sebetulnya ini kita bukan fatalitas ya, bukan fatalitas tidak juga sih. Tapi dari satu pemahaman yang jelas bahwa kita tidak perlu menyesali apapun yang telah terjadi. Begini. Apapun yang terjadi jangan ada penyesalan. Malah kalau bisa mah yang terjadi itu semuanya adalah kenikmatan juga untuk kita ini. Sekalipun secara syariat ketika anak mati ya jangan bilang alhamdulillah, minimal ya inna lillah. Ya, sumpah kasarnya. Ya, saya ingin mencoba menjelaskan bahwa betapa artinya satu kedamaian dalam diri kita sendiri. Keamanan, kedamaian, kondusivitas dalam diri kita sendiri. Dan itu biaya termahal dalam hidup adalah biaya pengamanan. Biaya keamanan adalah biaya yang tertinggi dalam kehidupan ini. Kementerian Keamanan dan Pertahanan adalah anggaran belanjanya terbesar dibandingkan departemen yang lain. Apalagi di negara-negara superpower bisa sampai 40% adalah untuk pertahanan. Untuk menjaga keamanan. Berapa banyak bangsa Amerika membelanjakan uangnya untuk 7 armada di dunia. Tidak ada lautan yang sepi dari armada. Sekali kliyeng ke pesawat induk ke miliaran biayanya ya ratusan pesawat terbang di atas kapal induk berapa konsumsinya tentaranya makanya berapa bensinnya menggerakkan kapal laut yang sebegitu besarnya membawa pesawat dan lapangan terbang di atasnya paham dikini lah ya untuk apa untuk menjaga keamanan negaranya. Nah sekarang Anda menganggap bahwa keamanan itu murah.
Nah kalau Anda tidak mengamankan diri Anda sendiri gimana? Ya pulang kebobolan KB perangnya. Infiltrasi, penyusupan, masuk. Ya karena lautan kita begitu luas nggak dijaga sih. Seperti toko kapal, 40 kapal bekas KB. Bekas perang dunia kedua. Tidak 40 ya? Ya sekarang amro lebar, tetap ngerehab. Ya murah sih. Ya 40 bentuk wanyar paling mulai teluk. Kalau 40 nih, perhatiannya di kilo. Iya. Nah ini kan jadi makanya coba sekarang anggaran belanja kita ini diprioritaskan dulu. Skala prioritas adalah keamanan. Sama dong. Iya kan? Nah sekarang yang Anda belanjakan untuk apa selama ini? Untuk Kementerian Wisata. Wizaratul Tarfih. Wasiyaha. Iya. Biaya untuk bersenang-senang semua kan? Biar memang bersenang-senang sih. Uang kita habiskan untuk bersenang-senang, untuk menyenangkan nafsu kita ini. Apa maunya semuanya dibelanjakan, dituruti, ujung-ujungnya ngeremek, kerapuan-kerapuan itu. Nah makanya ya kita mesti waspadai. Kita ini juga sama, perlu pengamanan, ada pengawal dijaga, ada satpam segala macam supaya kita aman. Nah, itu kan ya sekarang kalaupun kita tidak ada kekuatan asing yang melakukan agresi ke dalam wilayah kedaulatan kita ini. Pun juga sama rawannya ketika terjadi konflik internal di dalam diri kita sendiri. Dan juga itu bisa menghancurkan segala-galanya. Sampai-sampai kemanusiaanmu hilang. Iya. Karena beli turu-turu, mangan beli doyan, badan gatal kabeh. Iya kan? Terbayang segala trauma, fobia, kegelisahan, kegundahan, beli bisa mangan, beli bisa turu, glebegan bae, suwe-suwe nyengir dewek. Wah, melayu-melayu bari wuda, berenjerit-jerit. Itu adalah perang saudara, perang internal yang tidak pernah terselesaikan. Itu civil war, perang saudara ya. Lebanon tuh 11 tahun perang saudara. Yugoslavia juga perang saudara sampai hilang negara itu. Kamu juga ketika terjadi perang saudara dalam dirimu sendiri, perang antara hati nuranimu, perasaanmu, hatimu, pikiranmu, imajinasimu, hayalmu, segala macam berkesamuk, nggak ada yang kalah, nggak ada menang, terus nggak bisa habis, remek sampai bubar negara kamu tuh. Negara yang ada di dalam hatimu itu. Sehingga hilanglah darkum itu. Dan dia sudah keluar dari daftar manusia biasa. Sudah aja. Dia ngurus roal, olar, kader. Baru melakukan teleng. Nah kalau orang itu sudah hancur seperti itu sudah bukan manusia lagi. Sudah setara dengan binatang. Dan ini terjadi setiap hari di depan mata kita sendiri. Nah, makanya tolong sebelum Anda itu hilang, sebelum kerajaanmu hilang, ya cobalah minta kepada negara adik kuasa untuk segera melakukan intervensi. Membantu senjata, membantu pasukan, kira-kira menaklukkan. Yang penting pokoknya faksi manapun lah yang didukung sih. Pokoknya ada yang menang aja gitu. Ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan keilmuan juga. Anda beli uang pinteredan. Kiai anak sih aja, kiai. Iya kan? Dan Artinya sampai jauh mana pengertian itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Iya. Itu dalam menghadapi situasi apa saja, artinya pada saat mendapatkan anugerah atau juga mendapatkan musibah, artinya dzikrillah itu. Ya, begini. Alladzina amanu adalah orang-orang yang punya ideologi yang jelas. Punya visi dan misi. Hidup ada target, ada tujuan. Ada the last determination yang tidak bisa dipungkiri. Wa tatma'innu qulubuhum, dan dia meniti perjalanan hidupnya itu mencapai visinya itu
adalah dengan arif dan bijaksana, tenang, ya kan, tidak tergopoh-gopoh, ya kan gitu, beli gerada geruduk, ya, dengan cermat, dengan hati-hati, pokoknya tidak terburu-buru lah. Nah, yang membuat kita bisa tenang itu apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, Allah itu namanya litanbih ya. Ketahuilah, eling-eling ya. Eling-eling asira bahwa dengan zikir Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan sebab, banyak bahasa babiah, dengan sebab berzikir itu hati menjadi tenang. Yang saya mencoba ingin menafsirkan apa hubungannya ketenangan hati dengan zikir. Sebetulnya bahwa gelombang itu, ya, kita punya receiver, ya, dan kita menerima semua gelombang itu, kejahatan, kebaikan, kepentingan, kerakusan, ya kan gitu, ambisi segala macam berkecamuk dalam diri kita sendiri, dan sulit kita menolaknya. Makanya supaya gelombang itu tidak sampai, ya kan gitu, maka salah satu cara adalah kita membendung udara itu, namanya di jam. Kalau internet mah diblokir ya. Supaya kita tidak mendengarkan siaran radio Malaysia yang selalu menghujat Indonesia, maka pemerintah meledakkan sesuatu di udara, ya kan itu, mengganggu frekuensi itu supaya di jam, bukan di doubling mah itu mah doubling mah memasukkan suara dalam, ya, dubbing itu bahasa Arabnya dublage itu doubling itu film itu suaranya nggak masuk, nggak, ya kan, tanpa suara. Nah, ketika itulah kita masukkan suaranya. Ketika film Prancis, kok ngomongnya bahasa Indonesia, itu doubling, dimasukkan bahasa, jadi omak-amiknya film tuh dimasukkan dialognya pakai bahasa Indonesia, itu namanya doubling. Namanya terjemah mudablajah, itu bahasa Arabnya terjemah mudablajah, terjemahan doubling, yaitu dimasukkan terjemahnya bukan terjemah teks, dulu kan. Nah, sekarang teknologi kita sudah sampai terjemah doubling, jadi sudah bunyinya diterjemahkan. Kalau ini mah tidak, ini mah di jam, jadi pagar gitu udaranya sehingga gelombang itu tidak masuk. Nah, makanya kapan kita itu aman dari gelombang-gelombang itu, ya makanya bagaimana kita melakukan jam terhadap udara itu. Terus namanya peluru pesawat tuh, apa namanya, anti pesawat ya, peluru anti pesawat itu bukan satu pelurunya, loopnya ini ribuan, dan ditembakkan diumur seperti hujan, itu ya pasti kenanya itu mah, ya kan begitu. Jadi semakin padat kita berzikir kepada Allah, semakin dijamin gelombang itu tidak akan masuk. Makanya sejauh mana padatnya, ya dalam segala aktivitas kita selalu sadar diri, selalu berzikir kepada Allah. Makanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. 3 aktivitas yang tidak ada lainnya, hanya 3 dalam kehidupan. Baka beli dodok, ngadeg, beli ngadeg ya, turun. Anak bis centing. Pusingan, tekanan itu apakah karena ya akal yang tidak mampu mencerna, tidak bisa memikirkan, apakah sudah tinggalkan saja akal dan pikiran kita kembali kepada Allah, atau iya, salah satunya ketika kita terkonsentrasi mengingat Allah, maka selain Allah akan terlupakan. Kalau belum sampai ke tingkat itu, ada cara lain, yaitu dengan melakukan mencari kompensasi. Asal jangan obsesi. Kalau obsesi kan negatif. Obsesi. Supaya kita jangan ingat punya masalah, ya cobalah kita tekuni pekerjaan lain.
Apa saja kesibukan kita lakukan, entah nyuci pakaian, menyetrika, ngepel, ya, macul, apa saja. Sudah saya kerjaan, masih ingat juga berolahraga. Sekelengere, sepegele, masih berolahraga cek tasbih, milihat tasbih. Pokoknya kita padatkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, maka dengan bekerja keras itu kita akan mendapatkan satu kelegaan, satu kenyamanan. Itu sangat mujarab sekali bahwa ya justru karena itu perlu ada kompensasi. Ya, kita berjuang dan ini perlu banyak latihan exercise juga. Karena memang tidak semua orang bisa melawan kesedihannya. Ya kan gitu, selalu membayang di pikiran itu. Melihat istrinya waktu melihat cekap. Kayak di mata berkonggongan dulu. Kalau jodohnya rabi kan melaskan gitu. Iya kenapa? Trauma kan, kayak berbulan-bulan sih gimana? Ya siapa lagi yang mau berupaya untuk mengatasi bukan diri kita sendiri kan? Ya, ada cara lain, yaitu dengan cara kita dipadatkan hidup kita dengan kerja keras. Kompensasi, asal jangan obsesi. Kalau obsesi merugikan orang lain nantinya. Ya, itu salah satu mengalihkan perhatian. Kalau kita melihat perempuan seksi dan kita bersahwat, masa dibiarkan saja? Ya merem. Masih tetap terbayang luru larayam. Cilenan kupingnya. Angel temen sih. Iya kan, ayo. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Ya. Kita juga mungkin pernah satu ketika masuk ke ruang apa saja, perandang perinting rasa takut ada. Ya jangan diterusin, jangan mengada-ada. Lamun tiba-tiba jebol, anak mayit pribadi. Wah mau dipisan gini. Masih penting gak anyul sih santala tulitnya beli nembang apa kayak itu salah satu hal mengalihkan perhatian. Iya. Dan nanti ketika kita sampai penat bekerja keras siang hari, percayalah asal nempel be, enggak nih bantal ki, les turu beli susah ngopil tidur maning. Ya, ketika Anda nggak doyan makan, cek pacul mangatan yang sawah, entok akan tenaga nih kabeh. Insya Allah Rabbi Nasira ngirim sega rong eblek masyuruk sirake. Ya, jadi ini satu rumus dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman Imam Syafi'i sampai zamannya Dr. Dale Carnegie, bahwa untuk mendapatkan kedamaian kita sibukkan diri kita dengan kerja keras kita. Kata Imam Syafi'i, fansab fa inna ladzizal aishi bin nasabi. Itu dalam bentuk syair panjangnya, Safir tajida aiwadan aman tufariquhu fansab fa inna ladzizal aishi fin nasabi. Bekerja keraslah, karena dalam bekerja keras kita bisa merasakan lezatnya kehidupan ini. Jangan dikira orang nganggur, orang santai itu enak. Justru di dalam pengangguran, kesantaian, ada satu penderitaan yang terselubung di dalam diri kita. Termasuk penyakit juga bermunculan semua. Dari kolesterolnya, kencing manisnya. Karena bagaimanapun tidak mungkin badan kita sehat kalau kita diam. Darah mengalir, jantung berdegup, paru kempes. Itu semuanya dibantu dengan kerja keras dan fisik. Daya itu persoalannya. Nah jadi artinya bahwa jangan kita menyerah. Nggak bisa. Pernah nyoba? Belum. Supaya dulu kapan? Cek pacul. Iya kan? Bakawus macul wus masih yang berbahaya wus cek tas bae. Hilalo sepagele. Mau pedang atus sewu terserah. Takang ngesok beli turu-turu. Mustahil beli turu mah. Nggak beli gini. Tekan mustahil kalau kita bersungguh-sungguh. Makanya di situ ada usaha, kesungguhan kita. Kalau sudah mentok, ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada kami. Afrigh itu kosongkan, artinya lebih afragha yufragh, numplekah sampai saya walike. Seponkah bakal miring, arane mau sekedar ngucurahkan, bakal diwalik, arane ifragh, artinya ditumpahkan. Rabbana afrigh alaina sabra. Jadi sabar itu ditumpahkan kepada kita. Artinya ya disederhanakan saja, ya Allah berilah kami kesabaran lah, begitu mungkin. Non?
Faragat. Apa kon? Farogo. Oh iya faragat, faragat. Iya. Pinter juga kamu nih. Iya. Nah saya kira demikian dan kita mesti mampu mensugesti diri kita sendiri. Karena kita harus mampu melakukan hipnoterapi kepada diri kita sendiri. Dan hipnotis itu bisa menjadi terapi dan banyak bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus pernah belajar hipnotis dulu macam mana? Terus tidak belajar apa-apa.